ربكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين ثم ما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال ربكم عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, sepertinya tidak ada yang kurang tidur, tapi yang ngantuk masih banyak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masih ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dan alhamdulillah Allah buka hari ini dengan puncak kebaikan. Kita hadir di rumahnya ini. Masya Allah, rumah pertama yang kita kunjungi ketika memulai hari ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Karena tak ada di rumah Allah ini kecuali kebaikan. Masuknya kita bersiap dengan niat. Tak ada niat, berat. Kemudian membersihkan jiwa kita dan jasad kita. Bersih dari hadas, bersih dari najis. Masuk ke dalamnya dengan doa pilihan dan kaki pilihan. Mulai dengan kaki kanan. Tangan apa ya? Kaki kanan. Dan langsung kita ucapkan Bismillah dengan nama Allah. Segala sesuatu yang dimulai dengan nama Allah barakah. Maaf, dari rumah pun tadi sudah Bismillah tawakkaltu ala Allah. Allah, syaitan aja angkat tangan. Bahwa kalau sudah tawakkal ala Allah waqad kufita wa waqit. Masuk masjid bersalawat pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling cepat terkabul seperti kata Ibnu Qayyim adalah salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung balasannya 10 kali dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Lepas dah juga jumpa pula sama kawan-kawan sesama muslim, sesama mukmin. Ulurkan pula tangan. Mana tahu ada salam tempel. Mana tahu. Tapi ada salam tempel yang pasti. Masing-masing kita tertempel dosa dan berguguran. Tidak ada dua orang mukmin atau muslim bertemu lalu saling berjabat tangan
kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya seperti gugurnya daun kering. Masya Allah. Terukir pula senyum manis. Kalau ada salam pasti senyumnya manis. Apalagi ada salam tempel tadi, pasti salam. Masya Allah. Ucapan salam, assalamun alaikum, tahiyyatuhum fiha salam. Masya Allah. Habis itu nanya lagi barangkali bagi yang bujang, apa kabar Pak? Ya, maksudnya kabar di rumah, mana tahu ada calon di situ. Dah kebaikan lagi. Allah. Yang ada nak cari kerja, mungkin apa kabar tu jadi saya diterima dan sebagainya. Itu dah ada yang lebih besar lagi. Masya Allah. Kita diberi pula di subuh ini suatu amalan yang mengalahkan amalan semua orang besar di dunia ini, termasuk para raja, putra mahkota, para presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan para konglomerat yang memiliki harta yang tak sedikit. Apa itu? Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sunatnya subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Tak percaya? Tak percaya perlu bukti fisik? Ayo kita musafir ke akhirat. Ya, kalau nak cari bukti fisik, urus SPPD segera ke akhirat. Cuman kalau di sana baru percayanya tak berguna. Oleh sebab itu, ilmu mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang datang dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib dibenarkan kalau mau bermanfaat. Ma'asyiral kiram. Dah mulai mengarang. Baik, itu sunatnya. Macam mana pula dengan wajibnya? Masya Allah. Pagi ini pun kita menyambung silaturahim yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya tak melihat di antara tali hubungan yang paling panjang, yang bertahan lama, bahkan sampai akhir zaman, bahkan sampai akhirat, seperti silatul ilmi, seperti hubungan ilmu. Hubungan nasab tidak putus, cuman sering kita yang putus. Kalau saya tanya kemarin kepada mak saya, siapa nama datuk saya? Beda mak doyongnya. Datuk saya dan lupa dia namanya. Mak dari ayah daripada ayah saya. Kan kita nak nasabkan ke ayah kan. Tapi kalau datuk dari ayah saya tahu katanya. Haji Ibrahim panjang cerita lagi tu. Penggali dulu orang saudagar katanya. Awak enggak gali, awak musikin. Ayah datuk dia ribut dia. Nah, dia pertama haji di kampung dulu katanya. Awak ada bosa baru haji. Allah musta'an. Ala kulli hal. Nasab itu tidak putus, cuma kita tidak tahu lagi. Tapi kalau ilmu, Masya Allah, sampai hari ini kita masih lancar mengatakan ini perkataan Imam Malik, perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan sampai ke Sayyidul Ulama, yaitu pimpinannya seluruh ulama, yang bila dia bercakap, yang lain tak boleh bercakap. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, masih ngantuk? Masih ngantuk? Nah, kalau ngantuk kita tidur sekejap dulu. Ya. Mohon maaf. Tanpa menyamakan, tapi saya mengkiaskan. Saya kan di lokal, ya masih ingat dokter ya, di kalau ngantuk dulu, siap-siap saya bangunkan. Nah, itu. Yang lapar juga tidak boleh bawa makanan ke lokal. Kalau tidak ada saya makan. Nah, itu. Akhirnya gitu aja. Alhamdulillah. Kalau saya cuman yang tak boleh saya bilang bercakap kecuali saya berhenti dulu baru bercakap antum. Ya.
kalau saya bercakap, akhirnya bertembung cakap kita. Sah? Nah, terima kasih dan mohon maaf. Saya sudahi mukadimah ini. Yang bukan sudah mudah, belum lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Dari mana kita mulai? Dari mana kita mulai? Sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika di zaman jahiliyah, kecerdasan dan kehebatan umat manusia tidak membuat mereka tinggi di hadapan Allah. Sahih? Dan tidak membuat amal mereka bermanfaat. Sebutlah misalnya orang-orang Quraisy dulu di masa Nabi belum diangkat. Mereka sholat apa tidak? Hah? Tidak ada yang tahu ya. Mereka sholat apa tidak? Orang jahiliyah sholat apa enggak? Nanti sembarang bicara. Maka orang jahiliyah nanti. Mereka sholat. Allah yang katakan, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Salat mereka di Baitullah itu hanyalah sekedar bersiul dan bertepuk tangan. Kok pindah dari rukuk dan sujud yang diajarkan oleh Sayyiduna Ibrahim, Sayyiduna Ismail, dan para nabi-nabi yang lain sebelumnya, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Mereka sholat enggak? Sholat seperti apa? Pakai rukuk dan sujud. Apa ada mereka yang mengajarkan sholat sambil Atau coba bersiul. Tidak ada. Coba bayangkan kaum muslimin muslimat. Nah, apakah sholat seperti itu yang diterima Allah? Tidak. Makanya bukan mereka tidak cerdas, mereka orang hebat berpikir. Tuan-tuan, kalau secara ilmu biologi, mana yang lebih cerdas, orang yang makannya daging pakai nasi atau orang makan nasi pakai daging? Bang, tahu maksudnya? Nah, saya jelaskan. Ia berjelas semalam waktu di masjid kemarin saya ceritakan kan orang Afgan masak, iya kan? 3 orang, ya dagingnya 3 kilo, kentangnya 4 kilo atau 5 kilo, bawangnya 3,5 kilo, tomatnya 3 kilo, itu sekali makan habis. Orang Indonesia itu bertiga ya, ini berlima, daging 1 kilo, kentang 1,5 kilo atau 2 kilo, tomat 1,5 kilo, bawang 1/4 kilo, makan berlima, sisa untuk makan malam. Kira-kira mana yang kuat? Mana yang kuat? Yang pertama atau grup kedua? Dipisik dulu. Ketika pindah dari kamar ke kamar, lemari besi yang 2 pintu itu, kalau orang Afgan ngangkat sendirian, turun dari lantai 3 atau 4 di unit 1 misalnya, pindah ke unit 3, tak berhenti naik lagi jadul tempat. 1 orang. Pas giliran anak Indonesia yang pindah, lemari yang sama, berat yang sama, jarak yang sama, 6 orang berhenti pula 6 kali. Terpisik. Baik. Palsu.
Jadi kalau ada orang kita yang bilang orang Arab tuh bongak-bongak, saya bilang ini orang yang bongak. Nah, sah. Kemudian dari sisi akal, otak, mana yang lebih banyak kandungan omega 3-nya dan omega lainnya, di dagingnya atau di nasi? Serius ya? Hah? Yang makan daging 3 kilo atau yang daging 3 potong? Itu pun irisnya dadu atau suwir-suwir. Sah? Jelas? Yang makan 6 orang 1 ekor kambing atau yang makan 6 RT 1 ekor kambing? Hah? Mana yang cerdas? Mana yang cerdas? Serius, nah. Jadi oleh sebab itu, ketika saya lihat data hafiz Quran, waktu saya masih kuliah sekitar di 90-an sampai 2008 pulang 2009, jumlah hafiz di Arab Saudi yang penduduknya hanya waktu itu 37 juta atau 40 juta, itu yang hafiz 30 juz hanya 600.000 orang. Lalu bandingkan dengan data LPTQ kita waktu itu, jumlah yang hafiz termasuk yang hafiz 30 juz, hafiz juz 30. Iya, karena kita kalau kan khatam tahfiz kadang hafal juz 30 hafiz juga kan? Apa 5 juz hafiz juga kan? Kalau di sana takhrijnya hafiz 30 juz baru wisuda. Kalau di sini 1 juz wisuda, 5 juz wisuda, 10 juz wisuda, biar angkanya naik. Buat laporan. Sah? Akhirnya atadimul angka 60.000 orang. Kalau di sana juz 30 saja, 30 juz saja, hafiznya 600.000 dari jumlah orang muslimnya 37 juta. 600.000 orang. Bandingkan dengan kita yang jumlah muslimnya 230 juta lebih. Waktu itu sekarang sudah 250 ya. Nah, hafiznya termasuk yang hafiz juz 30, 5 juz dan seterusnya hanya 60.000. Itu enggak ngaku? Enggak ngaku. Mana yang lebih cerdas, mereka atau kita? Hah? Kamu sobek bongak mereka? Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat. Tuan-tuan nak tahu, data saya panjang. Mau lagi tambah? Cukup ya? Jadi kaum muslimin. Makanya mereka kalau belajar, saya tengok lagi waktu musim ujian. Selesai salat Isya di masjid kampus itu ngambil posisi masing-masing untuk murajaah. Bagi yang di masjid, anak orang-orang ya, luar negeri rata-rata, apalagi yang seperti India, Pakistan dan itu tuh, dan termasuk orang Arab, sekali duduk itu tak beranjak-anjak dari tempatnya sampai 12 malam. Tapi orang Indonesia sudah 4 kali pindah posisi. Awalnya nyanda, habis itu miring, habis itu roboh. Mana tahan siramannya? Jadi di fisik kena, di semangat pun kena. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saya belajar di situ. Akhirnya saya bilang, saya tidak boleh pulang dari Timur Tengah ini kecuali harus bawa S3. Tidak mau saya pulang dulu, walaupun belum bawa istri 3. Ya, makanya saya masuk di Madinah disuruh sama langsung nikah, tidak mau saya. Apa sebab? Sebab kalau menikah nanti payah pergi ke sana sini kan? Sebab kita tak ada. Datuk kabar yang kaya, ayah tidak ada. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apalagi belum pasti diterima S2 di Madinah waktu itu karena peluangnya sangat-sangat kecil. Karena kuota sedikit, pesaingnya berat. Tadilah nampak dia ngangkat 1 lemari sendiri kan, awak 6 orang. Nampak bandingan itu berat kan? Alhamdulillah ternyata
kalau sudah takdir tak akan kemana. Alhamdulillah kami waktu itu masuk S2 tak bisa mencalonkan diri, artinya tak bisa daftar sendiri, harus didaftarkan oleh fakultas yang menentukan. Nah, tentu berdasarkan penilaian mereka, yang tentu nilai tak boleh kurang, kemudian adab tak boleh kurang. Ya, untung PT tidak ditanya. Kalau sempat PT tidak boleh kurang, tidak masuk juga kita. Alhamdulillah. Kaum muslimin dari 18 orang yang dicalonkan di jurusan saya, masuklah si Buru ini dari yang 7 yang diterima dari 18 orang dari berbagai negara. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu mereka orang cerdas, tetapi tidak berdasarkan ilmu. Lihat lagi, ada seorang kaya raya dan petinggi tempat orang bertanya, tokoh masyarakat dan tokoh agama, kaya raya dan pemurah pula. Kalau tuan-tuan dan perempuan, kalau musim haji, berapa ribu ekor bantai kambing per orang? Per orang. 1 ekor 7 orang. Mana jiwa? 1 ekor kambing per keluarga itu sudah luar biasa. Kadang-kadang ada yang bisa dan tidak. Yang kaya pun juga paling seekor kerbau 1. Betul? Kecuali dekat musim-musim pilkada. Itu yang bilang ya Ustaz. Kaum muslimin ini tidak ada kepentingannya dari sisi lain kecuali hanya sekedar nama baik. 1000 ekor onta setiap musim haji gratis. Dia buatkan untuk ngambilnya kanjahnya tinggi-tinggi, drive. Orang beli sambil dalam mobil, apa namanya? Drive. Bilanglah, saya guru bahasa Inggris yang tidak dapat bahasa Inggris. Nah, drive thru ya. Ambil pergi, Nah, cuma tidak pakai bayar, gratis. Jadi 1000 ekor onta. Banyak sih. Kaya sekali. Cuman masalahnya kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yanfa'uhu dzalika ya Rasulullah? Apakah itu bermanfaat baginya ya Rasulullah? Jawaban Nabi, la. Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tak pernah berniat lillah. Lam yakul yawman rabbi ghfirli yawmaddin. Ya Rabbi, ampuni dosaku pada hari kiamat nanti. Tidak sebanyak itu infaknya. Setiap tahun 1000 ekor. Tapi tidak berniat untuk dapat ampunan Allah di akhirat. Kenapa Pak? Kurang cerdas? Masa orang kaya tidak cerdas Pak? Bisa dia cari penghasilan sebanyak itu, berpikir enggak itu? Berpikir. Awak punya 2 ekor kambing aja sudah pikirnya. Ini ribuan ekor onta yang dimiliki, kena cemerlang cara berpikirnya di bidang ekonomi. Nah, ma'syarul kiram dirahmati Allah. Ternyata yang mereka pikirkan, yang mereka laksanakan tanpa ilmu, la yanfa', tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Oleh itu Imam Ibn Rajab atau Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal mengatakan, alaikum bil ilmi, hendaklah kalian menuntut ilmu. Apa sebab? Karena ilmu itu qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yarfa'.
Ilmu itu sedikit saja itu bermanfaat. Datang seorang Arabi, Arab Badui, kepada Nabi SAW. Kuliah dia dulu 8 SKS. Nah, datang bertemu dengan Nabi beberapa waktu, sebentar saja. Lalu dia bilang, "Ara'aita ya Rasulullah," setelah dia bersyahadat, "Lau sallaitu salawatil khams wa asumu Ramadan wa ahujjul baita wa uhallilul halal wa uharrimul haram a'adkhulul jannah?" Ya Rasulullah, andainya saya salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mungkin dia tidak kaya, tidak sebutnya zakat. Sah? Iya, orang kaya, orang miskin itu kan tidak nyebut zakat kan? Nah, tapi kalau orang kaya mesti nyebut zakat. Lalu saya puasa Ramadan dan bisa haji. Haji tidak mesti kaya, sah? Karena dia orang Arab dekat. Nah, yang penting sanggup. Makanya orang miskin lebih dulu kadang haji daripada orang kaya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian saya halalkan yang Allah halalkan dan saya haramkan yang Allah haramkan. Masuk surga saya? Kata Nabi, Allahumma na'am. Ya betul, kamu masuk surga. Kalimat Allahumma itu pentakid, pemasti. Kalau kau laksana itu lillah, kau masuk surga. Allahu Akbar. Hanya kuliah dalam satu pertemuan, masuk surga. Lalu dia bilang, wallahi lan azida ala hadza wala anqus. Saya tidak nambah, tidak mengurangi. Ini yang penting. Ini yang penting. Sebab sudah binasa orang jahiliyah karena menambah dari diri mereka. Suruh solat, rukuk, sujud, dibuat bersiul dan bertepuk tangan. Disuruh tawaf dengan pakaian ihram, dia syaratkan mesti kainnya kain orang tanah haram. Orang yang luar haram, luar tanah suci, orangnya kotor-kotor tak boleh pakai. Hasilnya apa? Tidak cukup pakaian ada di tanah haram, buka pakaian yang datang dari luar tanah haram. Akhirnya mereka tawaf di Ka'bah, sa'i dan Safa Marwah dalam keadaan tidak berpakaian. Nampak cerdasnya? Nampak cerdasnya? Dan kecerdasan itu pula yang membuat anak-anak kita hari ini, ya khususnya yang perempuan dan bahkan laki-laki, berpakaian tidak seperti yang kita warisi dari nenek moyang kita. Rasa malu sama anak-anak gadis sudah disengaja dihilangkan, sehingga mereka selalu didekatkan dan disandingkan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hilangkan rasa malu itu. Sah? Sah? Dari mana datangnya? Pikiran bahwa laki-laki dan perempuan mesti disamakan, harus diberi kesempatan yang sama. Namanya eman. Eman laki-laki. Jadi laki-laki perempuan dijadikan laki. Kan ya, eman, Pak Eman, laki-laki perempuan. Jadi emansipasi supaya perempuan kayak Pak Eman semua. Lah, yang mohon maaf kalau ada Pak Eman di sini ya. Dan Allah sudah katakan dalam ilmunya, walaysa dzakaru kal untha. Perempuan tak sama, laki-laki tak sama dengan perempuan. Akhirnya pindah pula ke dalam ruang rumah tangga. Laki-laki dan perempuan harus punya hak yang sama, warisan harus sama, haid harus sama. Macam mana pula perempuan laki-laki disuruh haid? Kan ada yang mengusulkan iddah mesti sama. Kalau bapak jatuhkan talak, sebagaimana dia nunggu dulu 3 bulan, dah tua istrinya kan? Saya bilang 3 bulan kalau sudah tua. Kalau yang masih baru kan 3 kali ini suci. Maka laki-laki pun harus sama, harus pakai iddah pula. Dari mana? Akal yang cerdas tapi tanpa ilmu. Akal yang cerdas tanpa ilmu. Sebab yang mengajukan itu profesor doktor. Ada profesor yang mau ada profesor yang tidak cerdas? Tidak ada. Cuma tidak berilmu. Dikiranya pikiran, dikiranya perasaan itu adalah ilmu. Maka orang jahiliyah dulu sesat. Tanpa ilmu dia bangun sebuah keyakinan, sesat. Seperti ada orang mengatakan,
Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa Nabi pernah terluka dalam peperangan. Sah? Pernah patah giginya di perang Uhud. Sah? Pernah berdarah kepalanya di perang Uhud. Sah? Dan pernah terpeleset di Zatir Riqab. Dia bilang, tidak mungkin. Apa sebab tidak mungkin? Beliau kalau ada orang yang sakit, dia yang sembuhkan. Subhanallah. Akidah dibangun di atas kecerdasan tanpa ilmu, sesat menyesatkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dia yang sembuhkan, bukan Nabi yang sembuhkan. Tapi Allah. Berarti Nabi boleh sakit? Boleh sakit. Kenapa boleh? Dia makhluk. Yang tak boleh sakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, ini bukan orang bodoh, tidak. Tapi orang cerdas tak menggunakan ilmu atau tambah ilmu. Ada pula yang Masya Allah, nak tahu masuk Ramadan, dia kan nomor 001. Assalamualaikum dengan Allah Ta'ala ya. Dengan Allah Ta'ala ya. Ya, dah masuk Ramadan besok. Subhanallah, sampai ke derajat ini kaum muslimin. Ada lagi yang bisa dengan mudahnya mengaku sambil gini-ginikan ke mata, bertemu langsung dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah radhiyallahu anha, manusia paling dicintai Nabi alaihissalatu wassalam, pernah melakukan suatu kesalahan dalam sejarah, dan itu sudah disebutkan Nabi dalam hadis sebelumnya, bahwa dia ikut pergi ke Kufah untuk mendamaikan antara Ali dan Muawiyah. Sahabat mungkin bersalah, sahabat mungkin buat kesalahan, tidak boleh ya? Mungkin. Cuman itu tidak mengurangi posisi mereka sebagai manusia pilihan. Nabi SAW bilang, Aisyah ahabbun nasi ilayya, Aisyah ahabbu azwaji fil jannah. Aisyah adalah istri Nabi yang paling tercinta di surga. Maka munafiklah orang-orang yang membenci Aisyah. Ma'asyiral kiram, andainya Nabi masih bisa bertemu lagi setelah matinya dengan kita, pasti Aisyah lebih utama untuk bertemu dengannya. Yang jangan pergi yang ya, kan gitu? Kok enggak? Hanya dengan modal gini-gini kan mata langsung melihat Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral kiram, tapi tidak sedikit orang-orang cerdas yang mengikuti dan mengiyakan. Apa sebab? Tanpa ilmu. Jadi cerdas tanpa ilmu bukan bermanfaat, bukan membuat jalan itu jelas terlihat, justru semakin kelam. Maka akidah-akidah berdasarkan pikiran itu menyesatkan. Ibadah-ibadah yang hanya berdasarkan perasaan itu juga menyesatkan. Bahkan muamalah. Kalau buat muamalah, orang mengatakan bunga bank tidak riba. Bahkan ada yang mengumumkan siapa dengan judul ceramah, bekerja di bank pasti masuk surga. Banknya bank riba. Banknya masuk, subhanallah. Jadi nak masuk surga kerja di bank konvensional. Janganlah seberani begitu. Harusnya judulnya ingin masuk surga, perbaiki manajemen perbankan kita. Sah? Jangan bekerja di bank masuk surga. Ini dengan judulnya mantapnya, halalun thayyib. Jadi halal. Padahal orang yang diajak oleh Allah perang dan diajak oleh Rasulullah perang adalah riba. Kalau Allah yang memerangi kita, tidak mungkin akan maju ekonomi kita. Tidak mungkin. Bukan sulit. Orang bilang sulit maju ekonomi. Kenapa riba? Tidak, bukan sulit. Tidak mungkin. Tidak percaya?
Karena kalau saya bicara nanti atau bilang saya bicara politik pula. Enggak. Ya, tapi saya tahu. Ya, kita selalu membangun istana salju. Kemajuan ekonomi meningkat 6% per tahun. Cuman hutang meningkat 11.000%. Apa gunanya? Ya timbun semeter, habis itu galinya 50 meter. Maju loh. Maju. Makanya mohon maaf. Ya kalau saya boleh berkampanye ya. Kalau boleh kampanye kan udah lewat kan? Tidak ada pelanggaran lagi ya. Nah, kalau ada paslon yang mengatakan kemajuan ekonomi saya tutup telinga. Tidak. Karena kalian bukan tukang beri rezeki. Dan bukan tugas kalian untuk beri rezeki. Paling-paling hanya bagi-bagi rezeki. Sah? Sebab innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang pemberi rezeki, yang semangat kuat dan kokoh. Dulu, sekarang kan orang pada sibuk memikirkan, membaca, perhatikan bahwa seluruh tanah kita dimiliki oleh orang-orang orang non muslim, sahih. Terus kita bilang walillahi ma fis samawati wal ard. Allah yang memiliki semua yang di langit dan di bumi. Berarti mereka ngambil secara tidak sah. Bila kita sudah dapat legalitas sah dari Allah, semua akan kembali ke pemiliknya. Sah? Tidak percaya? Tidak percaya. Inilah ilmu kaum muslimin dan muslimat. Makanya dulu di zaman Nabi, yang pemilik tanah dan properti itu siapa yang banyak? Yang berkuasa semuanya siapa? Sekarang alhamdulillah ada penguasa muslim. Sah? Ada negeri yang dikuasai oleh orang Islam, ada orang kafir. Di zaman Nabi, siapa yang berkuasa semuanya? Di Persia kafir, di Romawi kafir, di Yaman kafir, di Syam kafir. Sahih? Mesir waktu itu bukan sekarang, dulu kafir. Di Mekah siapa kuasa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu semua tuh. Tapi maaf, Abu Jahal itu singgul. Abu kemarin, bukan Abu di sekarang. Karena ada pula Abu Bakar, Pak. Ada Abu Qatadah, Abu Uqbah Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu itu memang abu-abu. Ada Abu bagus, ada Abu. Pak ya, nanti saya ngomong Abu juga ya. Saya Abu juga, Pak. Saya Abu Abdurrahman. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semua dimiliki orang non-muslim. Tetapi takdir Allah menentukan. Apa kata Allah SWT? Wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Orang-orang kafir itu berkata kepada para rasul mereka, lanukhrijannakum min ardina. Akan kami keluarkan kalian dari negeri-negeri kami ini. Mereka bilang negeri mereka. Mohon maaf. Jam apa ya? Wallahi. Ustaz, ingatkan Ustaz. Awak sangka orang nengok serius rupanya bila selesai. Nah, padahal masih mukaddimah aja. Saya suka dimain di mukaddimah banyak. Orang ini tahu nih. Yang pernah belajar dengan saya di kampus tahu dia, Ustaz ini mukaddimah yang panjang, isinya sedikit. Itu biasa kita sekarang itu. Kalau dulu Nabi ngomong sedikit, isinya banyak. Kalau kita ngomong banyak, isi sedikit. Apa sebab? Hati kita tidak lapang menerima yang banyak. Lebih senang menghafal yang sedikit. Makanya saya kasih judul yang belum mudah dilupa. Sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat.
Udah paham dia? Kalau udah mau selesai bilang aja udah paham ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa di mana tadi saya? Tanah-tanah milik orang ini. Kami akan keluarkan kami dari kampung negeri ini semuanya. Au la ta'udunna fi millatina. Atau kalian kembali lagi beragama seperti agama nenek moyang kami. Kearifan lokal. Itu kepada seluruh rasul itu diucapkan dan dilaksanakan. Yang terakhir yang mendapatkan ancaman itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berat perjuangan itu. Tapi kita harus sanggup ya. Jangan bilang kau tak akan sanggup. Kita insyaallah mesti sanggup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, termulia, yang paling dicintai Allah, Sayyidul Khalq ajma'in. Dia pun mengalami hal yang sama. Dipaksa untuk tidak berdakwah bebas di kota kelahirannya, di Makkah Al-Mukarramah. Padahal datuknya, apanya, pakleknya, boleh ya? Nah, bolehnya, pakdeknya, budeknya, bukan budeknya. Nah, dan seluruh keluarga kerabat, semua mereka satu keluarga besar, Quraisy, Bani Adnan. Tapi ternyata tidak bermanfaat itu kalau sudah berbeda yang di dalam dada ini, iman atau tidak. Lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina, atau kalian balik lagi seperti agama lama. Atau setidaknya ikut ini juga. Tidak boleh ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja Rasul. Tapi Allah fa'auha ilaihim rabbuhum. Allah wahyukan kepada para rasul itu, lanuhlikanna zalimin. Kami akan binasakan orang-orang zalim. Jadi Allah yang membinasakan, Pak, bukan kita. Jelas? Kadang memang membanggakan centeng pasar kadang kan untuk bela diri. Backing kita tuh kecil-kecil. Mati dia, datang lagi backing orang lain. Dulu Uni Soviet kuat, sekarang China. Dulu Amerika kuat, dah mulai ngos-ngosan juga. Jadi mengandalkan manusia susah. Akhirnya kami lanuhlikan nadzalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim. Nanti kami yang akan tempatkan kalian di permukaan bumi sebagai ganti mereka. Jadi kita tidak boleh risau, tidak boleh takut, tapi mesti berilmu apa yang mesti kita lakukan. Bukan kerasa kerusuk, bukan serang sana sini, serang babi buta. Itu bukan bekerja kita. Banyak orang salah langkah karena tidak berilmu. Orang buat kemungkinan anak kita bikin kesalahan cukup dengan dirotan dengan lidi sapu. Bukan sapu ya. Lidi, tahu beda lidi dengan sapu? Weh, apa bedanya? Kalau sapu bersatu kita teguh, bercerai, kawin lagi. Iya, kalau sapu banyak lidinya. Kalau dipukulkan ke kita, efeknya besar. Tapi kalau hanya sekedar perih, kalau ini bisa patah kita buatnya. Kalau itu kaum muslimin, orang nak memperbaiki yang kecil tapi menimbulkan kemungkaran besar. Ini gara-gara ilmu tidak dimiliki. Ma'asyarul kiram. Oleh itu akhirnya Nabi SAW melihat keadaan yang begitu runyam, tak menggembirakan. Nabi tahu syirik itu tidak boleh, sehingga beliau tidak pernah rukuk dan sujud pada berhala. Dia tahu minuman keras itu dilarang keras, tapi dia tidak punya ilmunya, hanya tahu secara pikiran dan perasaan ini merusak. Masa habis minum
Hilang akal, sehat. Habis minum, hilang akal, sehat. Ya tidak sehat. Bahwa zina itu tak baik. Pergaulan bebas itu merusak. Secara akal orang paham. Tapi gimana cara menghilangkannya? Ini perlu ilmu. Semua kita tahu yang namanya syirik. Boleh tidak syirik? Tapi banyak tidak umat yang tidak tahu apa itu syirik? Banyak tidak? Guru kami, guru tauhid waktu Dauran mengatakan, banyak umat hari ini kalau dengar syirik, dia bilang auzubillah, auzubillah. Habis itu dia buat syirik. Sebab apa? Karena pelajaran syirik itu diberikan secara gelondongan. Tahu gelondongan? Tidak tahu ya. Secara global saja, syirik itu berbahaya. Tapi detailnya seperti apa? Ini syirik enggak? Ini syirik enggak? Banyak yang sudah hilang pengetahuan tentang itu. Banyak yang hilang pengetahuan tentang itu. Sehingga lebih banyak lagi infak di kuburan daripada infak di masjid. Sahih? Iya enggak? Pak, mana catatan infak? Mana? Oh enggak ada ya, sekarang aja dihilangkan ya. Saya tengok laporan infak di masjid, sedih kita tengoknya. Tapi pas bongkar infak di kuburan Masya Allah, kabarnya Bang Habib dapat setoran dari satu kuburan 5 karung setahun. 5 karung setahun. Uang 10.000 aja lah. Subhanallah. Orang nak bangun masjid payah. Tapi Kang Habib langsung dapat, kalau sempat 3 kuburan yang dikeramatkan, 15 karung minimal. Coba tengok. Kotak infak kita di sini kecil begini kan. Tidak penuh-penuh. Dah 5 bulan. Isinya pun 500.000. Sah? Tapi di kuburan wali ini, subhanallah, semeter, hampir tenggelam. Petugas yang mengeluarkan uang itu di dalamnya penuh melimpah sesak. Subhanallah. Tahu nak tuan-tuan di mana masalahnya? Mana yang lebih bagus, membangun kuburan atau membangun masjid? Apa bunyinya? Man bana lillahi qabran banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun kuburan wali, Allah bangun baginya surga, istana di. Begitu bunyi hadisnya. Hah? Woi. Nah. Tetapi kok, mohon maaf ya, sebagian pemerintah daerah di luar negeri, saya bilang biar tidak tersinggung yang di sini. Ya, di luar negeri, di Iran kuburan Khomeini dibangun dengan 6 miliar dolar. Tunggu, berapa? 6 miliar dolar, coba. Coba 6 miliar dolar. 6 miliar dolar sama dengan 6.000 ribu. Sah? Iya, 6.000. Oh, nak muat di saya. Dikali berapa dolar sekarang? 15.000. Woi. 90.000. Oh, 1 triliun. APBD 5 provinsi 90 ya? 9 provinsi di Sumatera untuk bangun kuburan. Tapi jangan takut, ini menjadi sumber PAD luar biasa, pendapatan asli Dayan. Ya, ada orang-orang tertentunya, orang-orang yang pakai apa tuh, sorban-sorban tuh. Jadi yang begini bisa cepat kembali nih, Mas. Itu hitunglah. Karena yang berkunjung ke situ per tahun di angka di atas 25 juta orang per tahun. Masing anggap saja dapat devisa masing-masing dari per orang belanja $500 per orang. Sah? Kali 15 juta. Woi. Lebih banyak rupanya. Lebih banyak rupanya. Subhanallah. Ini dasarnya apa? Ilmu kah? Atau pikiran?
Pikiran. Sebab orang mengkultuskan kubur lebih daripada mentakzim buyutillah. Maka kalau tuan-tuan lihat saja, yang ziarah, yang datang ke masjid lebih banyak atau yang ziarah ke kubur? Mungkin banyak di antara orang rajin ke kuburan, tapi ke masjid tak pernah nampak. Lama menangis di kuburan, kalau di masjid, lama menangis di pintu masjid disuruh masuk tak mau. Padahal mana yang mustajab doa di sini kah atau di sana kah? Pak, mana yang mustajab doa di rumah Allah kah atau di kuburan wali? Di rumah Allah. Tapi karena ketika ilmu hilang, itulah orang jahiliyah dulu datangkan berhala ke Ka'bah. Sebab mereka sudah hilang itu darinya, bahwa Ka'bah Baitullah, bahwa berdoa di Baitullah lebih afdal. Sekarang tidak, bahwa doa dengan kuburan wali atau replika wali lebih hebat. Maka mereka datangkan foto-foto berhala-berhala para wali, orang-orang soleh itu ditaruh di Ka'bah. Ada perintah Allah tentang itu? Nah, berdasarkan pikiran. Karena itu akan mendatangkan PAD, penghasilan asli dayan. Kedaerah tak juga nampak, menderita juga orang. Tengok, yang paling banyak menderitanya adalah negeri yang disebut dengan negeri para wali. Sampai jalan tak bisa diaspal. Tidak cair. Saya bawa ke sana. Ada di Yaman tu namanya Tarim, katanya jalan-jalan dia tidak diaspal. Dibuat alasan karena di situ banyak wali yang lewat, maka supaya jangan diaspal. Alasan. Setelah kita telisik, ternyata APBD paling kecil se-Yaman tu di negeri itu. Mana kena barakah? Pemberi barakah itu disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi bukan karena walinya yang banyak, tapi PT-nya enggak ada. Karena PT bukan ke Pemda yang perginya ke kuburan. Kalau setor ke Pemda nampak hasilnya, setor ke masjid nampak gunanya. Tapi setor ke kuburan ada laporan uang kuburan. Ustaz, ada laporan pendapatan kuburan Syekh Fulan tahun ini, ada laporan. Ada audit. Tapi jangan bilang sama KPK ya. Nah, tapi kalau untuk masjid ada laporan. Makanya penggunaannya pun tidak jelas di kuburan itu. Tapi kalau di masjid nampak dan jelas. Di mana? Kenapa infak tersebut tidak berguna? Karena tidak berdasarkan ilmu. Hanya perasaan. Tadi saya katakan dalam kajian semalam, pernah tuan-tuan dapat bocoran dari Raqib, dari Atid. Ya, pernah dapat bocoran? Tanyalah sekali, Bang Raqib. Ya, berapa amalan saya yang masuk hari ini? Berapa yang ikhlas, berapa yang riya? Ada dapat? Tidak. Makanya kita disuruh muhasabah sendiri. Dan kalau perlu setiap hari muhasabah. Ini sudah diterima atau tidak? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dengan apa kita tahu amal kita diterima? Dengan ilmu. Berkata Fudhal Iyad, bil ilmi yasihul amal. Dengan ilmu itu sahnya amal. Kenapa? Karena kita kalau melakukan sesuatu tanpa aturan yang jelas, ibarat tuan-tuan bekerja di instansi atau di yayasan, lalu melakukan kegiatan dengan harapan dapat pendapatan tanpa ada ikut aturan. Boleh. Misalnya ketua pengurus masjid skala kecil dulu,
dia ambil uang dari bendahara, dia gunakan untuk beli Honda tanpa ada aturan yang mengatur. Kira-kira dapat pahala dia atau dapat dosa? Dapat pahala? Hah? Ini kalau ketua bilang berpahala. Dapat dosa. Di kantor, seorang rektor misalnya, kan SK umumnya dia berhak mendapatkan penghasilan yang sah dan legal. Sah? Berdasarkan SK dari Menteri Pendidikan. Jelas? Tapi lalu dia buat kegiatan khusus. Apa contoh kegiatan khusus? Pak Rektor. Mengantar mahasiswa pergi KKN. Sah? Saya tanya, cukup dengan SK Menteri tadi? Cukup? Cukup enggak? Enggak cukup. Harus ada SK khusus. Kegiatan khusus harus ada SK khusus. Makanya dengan alasan memuliakan wali, lalu kita buat kota infak di situ, harus ada dalil khususnya. Sah? Bahwa di situ berdoa lebih afdal, harus ada doa khusus. Harus ada dalil khususnya. Kalau tanpa aturan khusus, tanpa SK khusus, itu pekerjaan ilegal. Tapi sebagian bilang kan sudah ada aturan umumnya, itu Ustaz, SK kan sudah ada. Jalan aja dulu. Kalau bahasa kita kan diapakan aja dulu, gak apa-apa tuh. Nanti kalau apa bisa diapakan. Nanti kalau ada yang apa, saya ngapakan nanti. Sah? Makanya habis itu diikat tangan kita. Sah? Karena ilegal. Walaupun SK umum sudah ada, seluruh pendapatan yang dibolehkan berdasarkan SK ini boleh didapatkan olehnya. Tapi setiap kegiatan harus ada SK. Jelas Pak? Makanya tidak boleh mengamalkan dalil umum di amalan khusus. Sebagaimana amalan khusus tak boleh digeneralisir. Dia bilang, ada SK mengantar anak wisuda setahun ini belum, tapi tahun lalu kan sudah ada. Boleh nggak? Itu kan ada dalil khususnya di situ. Sekarang masa tidak boleh di sini? Tidak. Karena SK itu berlaku tahun lalu, tahun ini mesti SK baru. Karena terlambat keluar SK-nya, pakai SOP yang tidak ikut SOP yang ditentukan, tidak cair juga. Cair? Kalau sempat cair jadi temuan lagi, kena ikat kita. Begitulah Allah dan Rasul menjelaskan. Maka diutuslah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan itu semua. Tidak mati Nabi kecuali semuanya sudah tuntas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya kita untuk selalu berada di majlis yang penghasilan sedikitnya bermanfaat dan penghasilan banyaknya mengangkat. Di dunia sudah nampak, sahih? Betul? Mana yang lebih tinggi duduk kita sekarang ini? Mana lebih tinggi duduk kita sekarang ini? Akulah, kan nampaknya. Sah? Mau duduk di sini, saya duduk situ, silakan, tidak ada masalah. Guru kami dulu bilang, weh, jangan gelisah ya katanya. Kalau kau lama duduk situ, nanti akan duduk di sini. Sah? Nah, tidak apa-apa, sebentar lagi saya selesaikan. Antum pindah sini. Nah, artinya apa? Allah yang menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ma'asyiral kiram, seorang tua dulu di Madinah, orang tua dari gurunya Imam Malik, gurunya Rabi'atul Ra'i Abu Abdurrahman, menjelang pergi berjihad ke perbatasan, ayahnya tinggalkan ibu, tinggalkan
anaknya masih dalam kandungan, si Rabi'ah. Dia tinggalkan biaya yang cukup sekali dan banyak, 35.000. Buat kalikan lagi 35.000. Nah, ya biar jelas angkanya, 35.000. Ini kalau kita bayangkan nanti beli sate cuma bisa nih, kali 4,5 juta. Dan 4,5 juta hanya lebih kurang 157 miliar. Banyak apa sedikit? Orang dulu sedikitnya, cuma nilai banyak. Kalau sekarang banyak nilainya sedikit. Saya tidak tahu nih apakah ini kalau dinar ya, kalau seandainya kita buat aja lah apa dulu, dirham 35.000. Dirham berapa Bu ya? Tidak tahu, dirham dikali 50.000. Subhanallah. 1.750.000.000. Banyak juga tak? Hah? Para ibu kalau ditinggal 20 tahun dengan dana sebanyak ini cukup tak ya? Cukup tak? Kita hitung lagi, lumayan. Dibagi 25, 70 juta setahun. Cukup tak ya? Ibu-ibu, cukup tak? Baik, cukup ya. Jadi kalau dirham, setelah anaknya remaja sekitar umur 25 tahun baru pulang sang ayah, masuk ke rumah tentu diserang sama anaknya tadi. Kan dulu kan ada foto-foto orang kan ada kan. Akhirnya kamu masuk ke rumah saya. Dia bilang sama ini rumah saya. Ini rumah saya. Akhirnya dengan ribut-ribut keluar maknya. Subhanallah. Dikira suaminya sudah meninggal karena pergi berjihad, tidak ada kabar kan. Subhanallah. Akhirnya itu ayah Muna. Akhirnya mereka berpelukan. Akhirnya alhamdulillah bersyukurlah mereka. Jadi beberapa hari di rumah tentu terbayang sama suami tadi yang 25 miliar kemarin. Nah kan itu kan. Karena sehari kan tidak habis itu. Sah? Bila bicara dia. Istrinya yang bijak bilang, besoklah bang, abang besok pergi ke masjid. Pas jadwal anaknya kajian kan, Masjid Nabawi. Nah, nanti lepas itu baru kita bicara. Lalu itu baru kita bicara. Subhanallah. Dia tengoknya anaknya beri kajian, lautan manusia di situ. Penuh masjid. Kira-kira Bapak terharu enggak ya? Hah? Senang enggak ya? Sebab nama ayah mesti melekat padanya. Jadi kalau anak naik, jangan takut. Sebab kita pasti terbawa naik. Anak buah naik, jangan menjadikan saingan. Karena menaikkan reputasi kita. Anak buah saya tuh, murid lebih hebat, jangan takut. Karena murid tak lepas dari guru. Tapi guru bisa lepas dari murid. Murid itu kaum muslimin. Bersyukur dia. Setelah pulang, baru istrinya nanya, abang nengok apa tadi di masjid? Kita lihat anak kita sayang. Begitu ramainya orang yang mengambil ilmu daripadanya. Abang masih perlu uang 35.000 itu lagi ya. Sudah saya habiskan untuk menyekolahkan dia. Saya nanya, ada enggak anak kita yang menghabiskan 157 miliar untuk belajar? Kadang-kadang kan itulah. Anaknya diantar ke dokteran bayar 400 juta sekali masuk, murah katanya. Habis itu masuk, anaknya pondok awak, bapak masuk buyan. 10 juta, mahal gitu. Orientasi kita kemana? 200 juta, murah, sudah diskon katanya. Pas 10 juta bisa diansur 4 kali. Banyak pula yang komentar, bikin pondok mahal-mahal. Jadi bisnis. Bukan bisnis. Tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat. Kita ini manusia. Kadang-kadang kalau orang ikhlas, bayarnya seikhlasnya. Sah? Padahal metode Allah, kalau orang ikhlas semakin tinggi.
Ini yang harus kita hidup supaya agama ini maju, supaya orang belajar ilmu itu mau. Yahya bin Ma'in menghabiskan 700 miliar lebih untuk belajar. Woi. 700 miliar untuk belajar. Iya, makanya namanya abadi sampai sekarang. Dan insyaallah sampai selama ada hadis bersama kita, nama beliau akan mengalir pahala terus. Hadis ini disahihkan oleh Yahya bin Ma'in, rawinya di Thiqah bin Ma'in, jadi rujukan orang dalam menyeleksi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Banyak sehingga terangkat. Sedikit bermanfaat. Sedikit saja Bapak mengamalkan, diamalkan seperti itu, sahih amalannya, bermanfaat. Tadi yang banyak amalannya 1000 ekor onta setiap musim haji tidak bermanfaat. Apa sebab? Tidak berilmu. Saya kira dah paham ya? Alhamdulillah. Kalau dah paham, saya sudahi aja dulu. Terima kasih dan mohon maaf. Kan kalau dah paham, tidak ada pertanyaan lah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama